Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji syukur hanya untuk Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan kepada kita semua, dan kepadanya tempat berkumpul ya besok di hari kiamat. Karena mau tidak mau pasti bakal mati, bakal meninggal dunia. Hidup ini tidak abadi, tidak ada orang yang hidup abadi. Orang yang hidupnya lama, Nabi Khidir alaihi salam, ya mungkin lebih dari 3000 tahun umurnya, karena dia hidup sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sampai zaman Nabi Isa. Banyak ulama yang meyakini sampai detik ini beliau masih hidup. Mereka meyakini berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa yang dibelah menjadi dua oleh Dajjal sebelum hari kiamat besok adalah Nabi Khidir alaihi salam. Yaitu kan keyakinan mereka. Ulama juga berbeda-beda keyakinan. Yang benar itu kan kenyataan. Kenyataannya bagaimana itu yang benar. Kalau Ibnu Katsir meyakini bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Beliau meyakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti merasakan kematian. Nah, ini maka jadi PR besok di hari kiamat kita bersama-sama mencari Nabi Khidir untuk bertanya, berapakah umurnya? Apakah betul yang dibelah tubuhnya oleh Dajjal itu panjenengan tuan, baginda Nabi Khidir? Ya, siapa tahu kita bisa bertemu, karena kalau yang saya pahami hadis dari riwayat Abi Hurairah, itu memang di surga itu juga seperti di dunia. Bisa menemui orang-orang yang kita kehendaki. Sebuah hadis meriwayatkan Abu Hurairah pernah mendoakan muridnya, moga kita nanti bertemu di pasar surga. Muridnya bertanya, loh di surga juga ada pasar? Oh iya ada.
Nah, dari situ memang saya menyimpulkan memang di surga itu ya bisa berkunjung ke nabi-nabi. Kendaraannya apa? ya nggak ngerti kendaraannya, apakah pesawat, apakah, karena ada hadis yang menjelaskan di sana juga ada kuda-kuda yang bisa terbang. Ya, kalau dilihat dari hadis yang menjelaskan bahwa orang yang mati syahid maka ruhnya dimasukkan di dalam burung, ya tentunya burung itu punya sayap dan mereka hinggap di pohon-pohon surga, punya sarang yang indah, dibuatkan sarang yang indah dari kondil atau konadil, jadi hampir seperti periuk tapi indah sekali. Itu yang dimaksud dimasukkan di dalam burung, rohnya dimasukkan di dalam burung, rohnya kaum syuhada, kaum yang mati syahid. Itu ya maksudnya dimasukkan di dalam raga yang lebih baik, yang bisa terbang, yang punya sayap, maksudnya begitu. Karena maksud manusia lebih baik parasnya, dimasukkan surga malah menjadi rendah, malahan seperti burung, kan ya bentuk burung dengan manusia kan masih baik manusia. Dan memang pengertian kaum Arab ini kan menggunakan, Nabi bersabda kan menggunakan bahasa Arab. Pengertian kaum Arab itu memang apapun yang terbang itu adalah to'iron. Apapun yang terbang itu to'iron. Dari lafal to'iron itu para ahli hadis Indonesia mengartikan burung. Jadi dimasukkan di dalam to'iron sebetulnya. Sebetulnya to'iron lafalnya itu. Ruhnya orang-orang yang mati syahid dimasukkan di dalam to'iron atau to'iron. Kalau jamak to'iron, kalau tunggal to'iron. Mereka hinggap di pohon-pohon surga dan terbang kemana-mana dengan bebas, dengan nikmat, dengan leluasa. Itu lafalnya to'iron atau to'iron. Nah, orang-orang ahli hadis dari bangsa kita, bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, itu mengartikan to'iron itu burung. Lah, dalam kaidah bahasa Arab atau bahasa Allah Rasul sendiri itu sebetulnya apapun yang terbang itu to'iron atau to'iron. Maka nah itulah, sehingga di sini ada orang yang ya salah paham, dikiranya dimasukkan di dalam burung. Karena para ahli hadis dari bangsa kita sejak zaman dahulu mengartikan to'iron atau to'iron itu burung. Padahal menurut kaidah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab,
fusha, yang fasih atau kamus-kamus. Itu apapun yang burung itu ta'iron. Coba kalau Anda buka di dalam kamus Al-Munjid fil lughah, itu ada capung itu sebenarnya juga ta'iron. Bahkan nasib kita pun dalam bahasa Al-Quran juga disebut ta'iron karena nasib itu terbang. Inna tatayyarna bikum, sungguh kami tatayyar kepada kalian Rasul la ilam tantahu lanar jumanakum, lah kan, ya kan, sungguh kami ini mendapat nasib yang jelek kan. Tatoyarna kan dari kata toyaro, dari kata, kalau isim fa'ilnya to'iron. Jadi orang-orang surga itu akan orang-orang yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam fisik yang lebih indah daripada fisik yang di dunia ini, yang bisa terbang, yang punya sayap. Nah, lafalnya adalah mati itu ta'iron atau toiron, fi toirin, di fi, ya akan lebih pas lagi kalau Anda buka kitabnya. Fi jauh fi toirin atau fi juyu fi toirin, ya kurang lebih seperti itulah. Tapi memang bahasa itu seperti itu. Nah, jadi kembali pada hidup tidak abadi, dunia ini akan kita tinggalkan. Tadi ada nasihat dari Allah. Kok tadi? Ya, sebetulnya Allah itu selalu nasihat kepada kita setiap hari, bahkan setiap detik. Coba kalau Anda mendengar orang membaca Al-Quran, itu nasihat dari Allah yang dilewatkan orang tersebut. Anda tidak paham karena belum mengkaji kitabnya atau belum mengkaji ayat tersebut, atau lupa, mungkin terlalu banyak ilmu sehingga lupa, atau kitab itu tertutup, Quran itu tertutup di depan Anda di almari. Itu nasihat dari Allah, karena begitu Quran itu diturunkan ke bumi, saat itu pula Allah nasihat kepada kita. Jadi setiap detik, setiap waktu Allah nasihat kepada kita. Nah, tadi ada nasihat dari Allah. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka adapun orang yang besok di hari kiamat menerima rapot amal, catatan amal dengan tangan kirinya, maka akan berteriak, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberi kitabku, kitab catatanku seperti ini. Itu
Ada di dalam surat Al-Haqqah. Ya laitani lam uta kitabiyah. Oh seandainya aku, atau oh celaka aku, andaikan aku tidak diberi kitab seperti ini. Jadi stres, shock. Dan shock di sana lebih mengerikan, lebih berat daripada shock di dunia ini. Shocknya sendiri merupakan siksaan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Oh seandainya mati itu adalah yang merampungkan segala urusan. Aku kira kalau mati tidak akan hidup lagi seperti ini setelah aku mati dulu itu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku tidak bermanfaat kepadaku. Iya, memang di hari kiamat tuh harta kekayaan yang melimpah tidak ada artinya kecuali jika dulu disodakohkan atau untuk amal. Ini kalau ditumpuk ya nanti kalau sudah mati diwaris, maka kekayaannya yang banyak di sana yang nggak ada faedahnya, yang sudah ditinggalkan di dunia, sudah berganti alam. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Hilang kekuasaan. Halaka telah rusak, anni dariku. Apa yang rusak itu apa?